Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Transformasi LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Henry Al-Hasim Ibnu Jamed, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Pulau Burung. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250207. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi Asmaul Husna, kelas 7, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas Siap gerak. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bapak ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui benar atau salah? Ya, Allah memberikan manusia akal untuk berpikir dan membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan berpikir logis dan hati nurani yang bersih, manusia dapat menilai kebenaran. oke, ada lagi nak? Ya. Pengalaman dan pengamatan. Dengan melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu, kita bisa menilai akibat dari perubahan benar atau salah. Oke, Kami lagi, Pak. ya. Allah menurunkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman agar manusia tidak salah dalam menilai sesuatu. Wahyu menjadi tolak ukur utama kebenaran. Oke, jawaban dari teman-teman tadi adalah benar semua. Kebenaran kebenaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal 4 sifat Asmaul Husna dan cara meneladaninya. Nah, Asmaul Husna ada berapa nak? 9. Nah, nanti kita hanya membahas 4 ya. Nah, sebelum memulai kita adakan ice breaking dulu nak. Oke, bisa? Nah, ice breakingnya adalah ketika Bapak suruh duduk, maka duduk. Ketika Bapak suruh berdiri, maka berdiri. Baik. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, silakan nak berdiri semua. Sudah? Oke. Perintahnya ada 3. Ada level sedang, mudah, dan sulit. Ya. Ada kelajuan 20, 100 atau 200. Konsentrasi. Kita mulai dari yang lari 20 dulu ya. Bisa? Oke, yang di belakang bisa nak? Bisa. Duduk. Berdiri. Berdiri. Duduk.
duduk, berdiri, berdiri, duduk, duduk, berdiri, berdiri, duduk, duduk, berdiri, berdiri. Ya, tepuk tangan untuk kita. Ya. Oke. Bapak akan menampilkan video pembelajarannya. Bapak minta kalian mengamati dengan sebaik mungkin dan mencatat hal-hal yang penting. Baik, Bapak mulainya. Oke, perhatikan nak. Belajar baik adik-adik. Dan apabila hamba-hamba bertanya kepadanya, maka bahas surat Al-Baqarah ayat 106. Salah satunya selanjutnya nama-nama kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an ayat 103 yang artinya dan Allah memiliki al-asma'ul husna. Maka berdoalah padanya dunia al-asma'ul husna dan tinggalkanlah orang-orang yang mengamalkan nama mereka telah mendapatkan balasan pada apa yang telah mereka kerjakan. Di antara pendapat hal-hal yang paling populer bahwa jumlah al-asma'ul husna ada 99. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 barang siapa yang melakukannya maka dia dan sebagian pada bab yang dibahas ada 4 asmaul husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak ada yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Oke, itu jadi materi kita pada hari ini. Bapak ingin bertanya dalam pembelajaran tadi. Kalau Bapak mengambil barang orang, tapi orang itu tidak ada, apakah ada yang melihat? Apakah itu? Allah SWT. Nah, kedua, kalau Bapak mencontek tugas dari teman Bapak, apakah ada yang melihat? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Bapak berdoa, apakah ada yang mendengarnya, nak? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, udah paham nak ya? 4 Asmaul Husna yang kita pelajari.
Baik, Bapak minta setelah kalian menonton tadi, Bapak minta buatkan peta konsep, terus makna sifat dan berikan 3 contoh perilaku dalam hidup. Ya, di sana. Ya, kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Bisa? Oke. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah? Nah, kelompok 4. Oke, diskusikan tentang yang Bapak sampaikan tadi. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya. Pertama, tentang materi sifat. Yang kedua, berikan 3 contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, diskusikan Pasha, diskusikan sama temannya Apa? Ya, ada nak? Nih. Benar. Ini ya. Karena kelompok 1, 2.
Ayo. Diskusikan. Ayo, diskusikan. Basya, Hafiz, diskusikan sama temannya. Kita ice breaking dulu nak sebelum kalian tampil. Oke? Ayo ikutin. Ikutin ya nak ya. Ayo. Ayo, berdiri semua nak. Sudah? Ayo, kita ikuti sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan Al-Alim. Al-Alim. Oke, silakan nak. Pengertian Al-Alim adalah Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Oke. Bos bikin nak. Mendorong untuk selalu belajar dan mencari ilmu, menunjukkan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, menambah rasa tawakal kepada Allah. Rajin belajar dan menuntut ilmu, tidak menyombongkan diri, berpikir dan merenungi ciptaan Allah. Ya. Oke. Dalilnya apa? Dalil Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah 290. Al-Iman berarti Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang sempurna, luas dan mendalam. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok satu, Bapak ucapkan terima kasih. Oke, baik. Kelompok dua. Ayo, kelompok dua. Hasil diskusinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Al-Basir. Pengertian Al-Basir adalah Allah mengetahui dan melihat segala sesuatu. Hikmah beriman kepada Al-Basir menumbuhkan rasa takut untuk berbuat dosa, mendorong kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, menanamkan keikhlasan dalam setiap amal. Tiga, contoh perilaku teladan dalam hidup, yaitu berhati-hati dalam bertindak, menjaga pandangan, dan introspeksi diri. Dalil, Allah berfirman, dan Allah Maha mengetahui apa yang
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, dipersilahkan nak. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami tentang Asmaul Husna As-Sami. Jadi, As-Sami maksud sifatnya yaitu Allah Maha Mendengar. Jadi, Allah mengetahui dan mendengar segala sesuatu yang diucapkan atau yang terjadi. Tiga contoh bentuk keterangan dalam hidup. 1. Berbicara dengan baik, mendengar dengan bersama, dan menjauhi perkataan kotor. Hikmah beriman kepada As-Sami, menumbuhkan rasa takut dan malu untuk berbuat dosa, melatih kejujuran dalam perkataan dan perilaku, mendorong hati untuk ikhlas karena hanya Allah yang benar-benar isi hati. Dan Allah Tuhan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Kesimpulannya berarti Maha Mendengar, Allah mendengar segala sesuatu yang diucapkan maupun yang tersembunyi di dalam hati. Pendengaran Allah tidak terbatas ruang, waktu maupun jarak. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang Oke, ya. makna sifat, makna mengetahui secara detail atau mewaspada. 3. Contoh perilaku teladan pada hidup, bertindak dan bertimbangan teliti dalam melakukan pekerjaan, mawas diri dan introspeksi. Dari sini nak. Terdapat dalam Al-Quran antara lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Kafir, Quran Surah Al-Hujurat 13. Berarti Maha mengetahui secara mendalam, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi, lahir maupun batin, serta mengetahui rahasia hati manusia. Kata khabar berarti mengetahui dengan detail dan penuh pengalaman. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, itu tadi makna, sifat, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Jadi kalian udah tahu kan 4 sifat apa? Nah, pertama tadi apa? Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Ketiga Al-Sami. Yang keempat Al-Basir. Oke, baik. Itu materi kita. Nah, Bapak ingin bertanya nih, ya, apa akibat jika seseorang tidak mengenal Asmaul Husna? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, apa itu nak? orang tersebut akan sulit memahami kebesaran Allah, kurang motivasi untuk berbuat baik, dan berpotensi melakukan kesalahan karena tidak memiliki pedoman akhlak yang rendah. Iya, ya, kalau orang yang tidak mengenal sifat Asmaul Husna berarti dia tidak mengenal diri. Nah, jadi dia sesuka hatinya mau berbuat berbuat dosa.
Nah, apa hubungannya antara Asmaul Husna dengan akhlak mulia? Ada yang tahu? Nah, Setiap nama Allah mengandung sifat mulia yang dapat diteladani manusia. Dengan meladeni sifat itu, seseorang akan berakhlak mulia seperti jujur, sabar, penyayang, dan adil. ya. Oke, itu tadi hubungannya antara Asmaul Husna dengan akhlak mulia. Kalau dalam diri kita ada Asmaul Husna, kita mengamalkan Asmaul Husna, berarti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Ada pertanyaan, Nak? Saya ingin bertanya, Apa tuh, Nak? mengapa pentingnya mengetahui Asmaul Husna? Nah, mengapa penting mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna? Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu, Nak. Penting ya. Nah, mengenal Asmaul Husna, ya, pertama mengenal Allah lebih dekat. Nah, yang kedua menjadi pedoman dalam berakhlak. Yang ketiga menumbuhkan akhlak yang baik. Yang keempat menjadi motivasi berbuat baik. Yang kelima membentuk kepribadian mukmin yang sempurna. Jadi itulah pentingnya kita mengamalkan atau mempelajari Asmaul Husna. Artinya kalau kita dekat dengan Allah, berarti kita udah nyaman, ya. Nah, jadi apapun permintaan kita kata Allah, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, menjadi pedoman, apakah ada 99 nama yang baik? Ya kan? Nah, bisa kita contoh. Terus menumbuhkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu yang gimana? Ketika ketemu sama orang tua kita hormat, ketemu sama guru kita hormati, ketemu dengan teman sebaya kita menggunakan bahasa yang baik, ya. Memotivasi diri kita menjadi untuk berbuat baik. Gampang berbuat baik. Contohnya satu, ya. Kalau kita punya uang 10.000 nih, ya, teman kita tidak bawa uang, ya kan? Bisa kita belikan nasi untuk teman kita, dan itu salah satu perbuatan akhlak yang baik. Nah, dari materi tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, Nak? Oke, apa tuh, Nak? Bukan hanya untuk memperkuat keimanan, tapi juga menjadi motivasi utama untuk bertakwa mulia. Dengan kerusuhan atau mengamalkan kemampuan manusia, kita akan menjadi pribadi yang beriman, beretika, berdoa, kebaikan dan bersama. Oke, itulah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita, ya kan? Menjadi pribadi yang lebih baik, ya, memotivasi diri kita untuk menolong sesama manusia. Bukan sama manusia aja, sama hewan kita harus tolong menolong. Nah, itu materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari nama-nama malaikat. Nah, malaikat ada berapa, Nak? Yang wajib kita ketahui? 10. Minggu depan kita mempelajari nama malaikat dan tugas-tugasnya. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.